Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimana saja berada, jumpa lagi bersama kami dalam serial kisah Abu Nawas. Semoga kali ini engkau masih dalam kondisi sehat dan bahagia. Sahabat, pernahkah engkau mendengar kisah Abu Nawas yang berhasil kena hukuman dari sang raja? Selama mendapatkan perintah dari sang raja, Abu Nawas tidak pernah gagal yang berakhir kepada hukuman dari sang raja. Apakah perintah dari Raja Harun kali ini akan menjebloskan Abu Nawas dari hukuman? Mari kita dengarkan bersama. Raja Harun al-Rasyid sangat iri melihat kerajaan-kerajaan rekannya sudah berhasil membangun istana di atas langit. Banyak cerita yang menuturkan keberhasilan itu, sehingga membuat Raja Harun al-Rasyid menginginkannya juga. Setelah terlalu larut dalam kegambangannya, Raja Harun memanggil Abu Nawas untuk sekedar berbagi cerita. Mereka berdua berbincang dengan sangat akrab dan tertawa dengan riang, karena Abu Nawas selalu membawakan cerita yang jenaka. Abu Nawas, banyak cerita yang menuturkan bahwa kerajaan tetangga berhasil membangun istana yang megah di langit. Bentuknya sangat indah, dan dari dalamnya juga kita bisa melihat pemandangan yang indah juga. Apakah salah jika aku menginginkan istana yang sama persis seperti yang mereka miliki? Tidak ada salahnya, Paduka Raja. Tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Benarkah begitu, Abu Nawas? Kalau begitu, kamu saja yang bertanggung jawab dengan pembangunan istana kali ini. Abu Nawas sangat terkejut mendengar perkataan sang raja. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa Raja Harun akan menunjuk dirinya sebagai penanggung jawab. Setelah pembicaraan selesai, Abu Nawas berpamitan untuk pulang ke rumah, dan dalam perjalanan Abu Nawas itu memikirkan bagaimana caranya membangun istana di atas langit. Dia hanya diberi waktu beberapa minggu saja. Setiap hari tidak ada yang dilakukan oleh Abu Nawas. Dia hanya berpikir mencari jalan keluar, sampai akhirnya dia teringat pada masa kecilnya saat bermain layang-layang. Dia senang bukan kepalang dan mulai mencari di mana teman-temannya berada. Mereka secara beramai-ramai membuat layang-layang raksasa. Setelah selesai, Abu Nawas mulai melukis badan layang-layang itu. Dimulailah pada bagian dinding dan atap, kemudian jendela. Setelah semuanya selesai dibuat, secara bersama-sama mereka mulai menerbangkan layang-layang raksasa itu. Terlihat dari bawah istana yang megah menghiasi langit Baghdad. Seisi kota pun menjadi gempar. Mereka berteriak bahwa Abu Nawas berhasil membangun istana di langit. Raja Harun mendengar berita itu, dan dia segera mencari Abu Nawas yang sedang menerbangkan layang-layangnya. Raja sangat senang dan bangga sekali pada Abu Nawas. Raja kemudian bertanya, "Abu Nawas, bagaimana bisa masuk ke dalam istana itu?" "Harus dengan tambang, Paduka Raja." "Tambang mana yang harus aku pegang untuk naik?" "Ampun, Paduka Raja. Kawan hamba lupa menaruh tambang di istana itu. Kami tadi terburu-buru untuk segera menaiki istana Paduka Raja." "Bagaimana dengan engkau, Abu Nawas? Dengan apa kamu bisa naik ke istana itu?" "Dengan sayap, Paduka Raja." "Baiklah, sekarang berilah aku sayap itu." "Maaf, Baginda Raja, sayap itu hanya ada di dalam mimpiku." "Engkau mau mengatakan aku harus gila seperti dirimu?" "Kira-kira begitu, Paduka Raja. Apa maksudmu?"
Baginda tahu bahwa membangun istana di langit itu adalah hal yang mustahil dilakukan oleh siapapun. Baginda meminta dan hamba menyanggupi, meski pekerjaan yang mustahil dilakukan dan tidak masuk akal. Sebenarnya siapa di antara kita yang gila, Bu Nawas? Hamba kira kita sama-sama tidak waras, tuanku. Jawaban Abu Nawas tidak ragu-ragu itu membuat Raja Harun menjadi jengkel. Dia kembali ke istana dengan rombongan pasukan tanpa menoleh kepada Abu Nawas dan kawan-kawannya.